Kisah cinta seringkali membuat banyak orang terpukau dan ikut jatuh hati. Mungkin sudah menjadi naluri kita juga, untuk ingin memiliki kisah cinta yang manis dan berakhir bahagia. Karena dengan hal itu, hidup akan terasa lebih mudah dan membuat kita bersemangat. Tidak heran, kita rela melakukan apa saja kalau sudah terlanjur cinta. Namun, bertindak atas nama cinta jangan sampai juga merugikan diri sendiri. Apalagi merugikan orang lain dan bahkan seantero negeri. Inilah yang terjadi pada kisah cinta paling ikonik dalam sejarah Tiongkok, yaitu kisah cinta Raja Yu dan Pao Xi. Pao Xi merupakan permaisuri dari Raja Yu, raja terakhir dari dinasti Zhou Barat. Raja Yu dikenal sebagai pemimpin yang menyukai wanita-wanita cantik. Ia jarang mengurus negaranya, tapi justru meminta para bangsawannya untuk mencarikan wanita-wanita cantik di seantero negeri. Bahkan saat terjadi gempa bumi besar yang menghancurkan wilayah Guancong pada 780 sebelum Masehi, Raja Yu bukannya prihatin dengan penderitaan rakyat, ia tetap mengeluarkan perintah mencari wanita-wanita cantik untuk mengisi istana belakangnya. Jatuh hati pada Pao Xi. Beberapa orang pernah menasehati Raja Yu agar lebih fokus mengurus negara, namun ini justru berakhir dengan pengusiran. Sama halnya saat seorang bangsawan bernama Pao Xiang memberinya saran yang sama, dan berakhir dengan masuk penjara. Untuk menyelamatkan sang ayahnya, anak dari bangsawan ini mengenalkan Raja Yu pada seorang wanita super cantik yang bernama Pao Xi. Raja Yu sangat senang dengan pemberian ini dan langsung jatuh cinta pada Pao Xi. Sejak saat itu, Raja Yu banyak menghabiskan waktu bersama Pao Xi dan mengabaikan tugas-tugas negara. Pao Xi kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Po Fu. Raja Yu sangat tergila-gila pada Pao Xi, bahkan hingga menggulingkan permaisurinya sendiri, Permaisuri Shen. Bukan itu saja, Raja Yu bahkan mengalihkan gelar putra mahkota dari putra sulungnya, Ji Yiju, kepada Po Fu. Kegundahan sang raja karena Pao Xi jarang tersenyum. Menurut legenda, Pao Xi mempunyai senyuman yang dapat menggetarkan seluruh dunia. Namun sayangnya, meskipun cantik Pao Xi sangat jarang tersenyum. Hal ini membuat Raja Yu penasaran. Kelak, hal inilah yang mendatangkan malapetaka untuk kerajaan. Raja Yu mengadakan sayembara untuk para pejabatnya. Barang siapa bisa membuat Pao Xi tersenyum, ia akan mendapatkan hadiah besar. Kemudian, salah seorang menteri penjilat bernama Kuo Shifu memberikan ide nyeleneh. Ia mengusulkan untuk menyalakan sinyal pada menara-menara jaga di perbatasan utara yang kerap dipakai untuk memberi sinyal saat terjadi serangan dari suku barbar. Yang mulia, menara pengawas di Gunung Lishan sepertinya sudah tidak terpakai lagi karena saat ini semua terlihat berdamai. Tapi, Yang Mulia bisa menggunakan menara ini untuk mengumpulkan para bangsawan dalam waktu singkat. Cukup nyalakan api tanda bahaya di menara, lalu mereka akan buru-buru datang untuk menyelamatkan Yang Mulia. Setelah itu, Yang Mulia tinggal berkata kalau itu hanya bercanda dan meminta mereka pulang. Pao Xi pasti akan terhibur melihat reaksi para bangsawan ini, kurang lebih begitulah kata Kuo Shifu. Yang tidak kalah mengejutkan, Raja menyetujui ide ini tanpa peduli dengan keberatan para pejabat lain yang mengingatkan bahwa fungsi menara itu bukanlah untuk main-main. Raja Yu kemudian mengajak Pao Xi naik ke atas benteng kota dan memerintahkan prajurit menyalakan tanda asap. Begitu asap membubung dari menara pengawas ini, para bangsawan dan prajurit pun langsung berkumpul dan bersiap perang karena melihat api tanda bahaya. Siapa sangka, ternyata tidak ada musuh yang menyerang. Para bangsawan dan prajurit kecewa berat. Terlebih lagi, Raja berkata bahwa ia hanya bercanda dan tidak ada bahaya apapun. Pao Xi yang melihat pasukan kebingungan pun tertawa geli untuk pertama kalinya. Raja Yu sangat senang karena idenya berhasil. Ia juga sangat puas melihat reaksi Pao Xi yang tersenyum manis. Ia bahkan memberi hadiah besar pada sang menteri, yaitu 1000 liang emas. Dari sinilah kemudian muncul peribahasa, Bi Xiao Qinjian, yang dalam bahasa Cina berarti satu senyuman seharga 1000 liang emas. Karena kesenangan ini, Raja ingin menggunakan permainan konyol ini lagi dan lagi. Di beberapa kali percobaan pertama, para bangsawan dan prajurit bergegas ke istana setiap kali api tanda bahaya muncul. Lambat laun mereka jengkel dengan sang raja. Mereka tidak ingin terlibat dalam permainan konyol ini dan tidak mau dibodohi lagi dengan alarm bahaya palsu. Namun, hal tak terduga terjadi. Di tahun 771 sebelum Masehi, kerajaan diserang secara barbar oleh suku Quanrong. Ibu kota terkepung. Saat itu, Raja Yu buru-buru menyalakan api tanda bahaya untuk mengumpulkan pasukannya. Namun apa yang terjadi? Tidak ada bangsawan dan pasukan yang datang untuk menolong sang raja.
Mereka tidak percaya dengan api tanda bahaya itu karena tingkah konyol sang raja. Suku Quanrong berhasil menyerbu tentara kerajaan di Gunung Lishen dan menaklukkan ibu kota Kuao. Mereka juga menculik Pao Si, serta berhasil membunuh Raja Yu dan putranya. Tidak ada catatan lanjutan tentang nasib Pao Si selanjutnya, namun kemungkinan ia diperkosa atau diserahkan kepada kepala suku mereka. Dengan kematian Raja Yu, ini menjadi pertanda berakhirnya dinasti Zhou Barat. Di era selanjutnya, putra Raja Yu, Pangeran Yiju, dinobatkan usai Raja Ping dari Zhou memindahkan ibu kotanya ke wilayah timur yang lebih aman, atau tepatnya di kota Luoyang, Provinsi Henan. Dinasti baru ini kemudian dalam sejarah dikenal sebagai dinasti Zhou Timur. Pesan dari cerita ini, jangan sampai kamu kehilangan logika hanya karena jatuh cinta. Jangan juga suka berbohong jika tidak ingin duniamu hancur seperti Raja Yu. Bagaimana menurut Sobat Panda Reveal?